Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendi, saya ingin bertanya. Ini ada seorang sahabat obrol bertanya ini. Kenapa NPK itu kok harganya lain-lain? Kemarin saya beli NPK dengan merek X. Ya, merek X ini kok tak kocok isinya pasir ya? Wah, ini yang harus saya jelaskan. Pada prinsipnya NPK ini banyak sekali ya, banyak sekali. Dimana bahwa NPK yang ada itu biasanya bisa misalnya kayak Mutiara atau Grower itu harganya cukup lumayan, misalnya 16 ini dia bisa larut 100%. Dia larut 100%. Bahkan ya nggak 100% mungkin, tapi 95% akan larut karena bahan pembawanya adalah bahan pembawa non liat dan bukan gipsum, yang mana bahwa dia bisa larut 100% dan rata-rata harganya cukup mahal. Lah tapi bagaimana ketika NPK ini bahan pembawanya ya, selain ada apa ya yang bagus, misalnya NPK 16 ini namanya saya lupa, tapi Grower dan Mutiara ini biasanya adalah larut 100%, maka harganya cukup mahal. Di bawah lagi adalah yang lebih murah lagi adalah bahan pembawanya adalah clay atau liat. Misalnya 138274, kemudian 12 ataupun yang lainnya itu bahan pembawanya liat, termasuk pupuk Pak Tani yang untuk gambut yang kadar kaliumnya 35% K2O itu juga bahan pembawanya liat, sehingga jangan berpikir NPK-nya bisa larut 100% jika dikocok dengan menggunakan air mineral dalam botol. Itu dikocok tidak bisa, karena balik lagi karena isinya liat itu. Kemudian yang ketiga adalah bahan pembawanya adalah organik. Ini yang sekarang marak diperdagangkan di masyarakat. Ada NPK buatan PT atau CV yang di dalamnya adalah menggunakan bahan pembawa dalam bentuk bahan organik. Bahan organik yang biasa dipakai biasanya adalah kotoran hewan, apakah dia kotoran kambing, kotoran kelinci, atau juga mungkin solid. Ini yang paling banyak dipakai di masyarakat adalah menggunakan solid yang sudah dikeringkan. Pertanyaannya, kalau dikocok ya nggak hilang juga itu, karena bahwa dia adalah menggunakan bahan pembawanya adalah organik. Lah, bagaimana dengan kualitasnya Pak Pendi? Kalau kita ngomongin NPK kualitas, mesti 16 proyeksi jauh lebih cepat, karena nitratnya ketika terurai akan menjadi nitrat yang lebih banyak daripada amoniumnya. Lah, tapi kalau misalnya 12 ataupun 13 yang ada boronnya ini dengan kadar liat, reaksinya apa? Tetap akan slow release yang mana bahwa ketika dibutuhkan dengan adanya reaksi dengan air, ya dia akan terserap secara perlahan-lahan. Nah, bagaimana dengan NPK organik? NPK organik misalnya berbahan solid ya mudah pecah, tapi balik lagi bahan pembawanya adalah organik. Ya mungkin saja. Apakah dia 15? Nah, kelemahan NPK dengan pembawa bahan organik ini adalah tingkat stabilitasnya. Misalnya nih, NPK 15 dengan bahan pembawa bahan organik atau bahan organik itu biasanya misalnya 15% nitrogen itu bisa 15,2, tapi bisa 14,3, bahkan bisa 13,8%, itu bisa saja terjadi. Jadi stabilitas angka kandungannya itu tidak tetap butuh 15% itu tidak, karena tergantung dari bahan organik itu sendiri. Sehingga jangan kaget kimia bahan bukan berarti bahwa bahan pembawa NPK berbahan pembawa organik itu tidak memiliki kandungan yang bisa setara itu. Ya bisa saja, karena bahwa pada prinsipnya kimia NPK organik adalah penggabungan campuran-campuran dari bahan-bahan kimia juga yang dicampurkan ke dalam media organik, yaitu misalnya kotoran hewan ataupun solid itu sendiri. Nah, kalau masalah harga, yang jelas Mutiara yang bahan pembawanya atau fillernya agak bagus ya mesti harganya tertinggi. Yang kedua berbahan pembawa liat. Kemudian ada NPK dengan bahan organik yang harganya relatif rendah. Kalau reaksinya ya tetap akan lebih lambat dibandingkan yang lain. Tapi apakah NPK organik ini? Karena bahwa NPK organik ini mesti dicampuri, mesti ada campurannya. Tidak ada satupun bahan organik yang ketika terdekomposisi akan mengandung 15% nitrogen, itu nggak ada, tidak ada. Atau 15% fosfor tambah lagi nggak ada. 15% lagi K2 itu nggak ada, sehingga
NPK organik ini sebenarnya adalah dicampur dengan menggunakan misalnya larutan amoniak cair, yang ini agak mahal, ini NPK organik agak mahal, dicampur amoniak cair. Ada juga yang dicampur dengan larutan urea, kemudian ada larutan KCl juga ada. Sepenting kadarnya adalah 15-15, mendekati angka 15-15 lah. Pertanyaan selanjutnya itu menjawab pertanyaan tadi. Ini bahwa pendahuluannya cukup panjang, udah 5 menit lebih pendahuluannya. Pertanyaannya, bagaimana Pak Pendi kalau saya beli NPK murah tapi isinya pasir? Maka yang terjadi adalah tidak ada, sekali lagi, tidak ada satupun NPK yang isinya pasir, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau dikocok dengan air mineral isinya pasir, berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap NPK-nya. Tidak ada. Karena kembali lagi, kok nggak ada Pak Pendi? Tidak akan pernah ada NPK isinya pasir. Kita kalau lihat ke kimia pasir sendiri, pasir adalah sebuah partikel tanah yang tidak memiliki muatan apapun. Tidak memiliki muatan apapun. Jadi dia tidak memiliki muatan negatif, tidak memiliki muatan positif, memang tidak memiliki muatan. Sehingga dia tidak bisa ditempeli unsur hara, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, pasir juga tidak memiliki kemampuan menyerap air. Jadi ngapain ditambah pasir gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu semuanya beli NPK, kemudian dikocok, kemudian dibiarkan, kok ada kadar pasirnya, jelas ngawur itu NPK, ngawur itu. Kalau ada seperti itu, mau harganya berapapun kita sudah rugi. Kenapa? Karena NPK-nya tidak ada gunanya. Otomatis kalau dalam satu hitungan persen kandungannya dengan NPK yang ada, ya jelas kita akan rugi banget. Kemungkinan manusia yang membuat NPK isinya pasir ini adalah mengambil keuntungan untuk menambah satu berat, tapi dia tidak mengandung unsur hara yang lain. Nah, ini udah ngawur itu lah. Pertanyaannya, apakah NPK berbahan pembawa liat misalnya 13-8-27, kemudian 12-12-17, apalagi NPK yang menggunakan bahan organik, yang ada adalah apakah nggak ada pasir? Ya tetap ada, tapi angkanya adalah 0, atau mungkin 1% saja. 1% udah terlalu tinggi, karena bahwa NPK tetap ada pengotornya, tapi tidak tersusun dari misalnya endapannya pakai botol air mineral itu 10 cm misalnya, ataupun 5 cm lah, kalau 10 cm kebanyakan, 5 cm ternyata 2 cm-nya pasir, itu sudah tidak mungkin. Itu bukan pengotor tapi mengandung pasir ini. Sehingga biasanya manusia-manusia yang penjual NPK dengan adanya kandungan pasir-pasir ini adalah NPK yang ada dijual yang saya bilang under spec. Makanya hati-hati sahabat The Brol semuanya. Pak Pendi, ini NPK-nya kemasannya sudah benar nih, sudah benar 15 misalnya. Oke. Ternyata harganya berapa? 200 atau 170.000, jelas ngapus itu, jelas tidak mungkin. Tapi kalau misalnya ditanya dulu, dibuka, ambil sedikit, kemudian kalau ditawar yang murah, dicoba-coba juga boleh sih. Kita ambil segenggam, kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral, dikocok. Kalau misalnya isinya liat, ya mungkin berbahan bawah clay, ya mungkin. Tapi tidak mungkin pasir. Apalagi ada kerikilnya. Ini kadang-kadang ngawur-ngawur banget itu kalau NPK yang jualan itu dicampuri kerikil kecil-kecil banget, kayak pasir kuarsa yang ya butirannya agak kelihatan ini. Maka harus hati-hati banget. Sekali lagi, mungkin sebenarnya pertanyaan sedikit dan jawabannya sedikit saja, tapi perlu saya jelaskan dulu, sehingga kita ngomongin NPK ini adalah tidak bisa terlepas dari harga. Karena dalam pembuatan NPK sendiri juga pasti ada biaya yang terakumulasi di dalamnya. Kalau misalnya isinya pasir, berarti wassalamualaikum. Ingat baik-baik, tidak ada NPK isinya pasir, itu tidak ada. Tapi NPK isinya, kemarin ada di video, ini NPK sudah 2 minggu nggak larut dan sebagainya. Ketika saya pencet isinya kok kayak tanah liat, berarti ini palsu. Berarti dia nggak tahu bahwa NPK itu ada yang berbahan pembawa liat dan relatif lama reaksinya. Jangankan di lapangan, di bibitan saja 12, 17, 2 itu yang setiap hari kesiram, bayangkan setiap hari kesiram di bibitan, itu juga tidak larut selama 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi memang ya dia slow itu. Sehingga
kalau dibilang 16 mutiara itu bagus atau tidak sih Pak? Dia bagus banget itu, cuma kadarnya yang tidak, sebenarnya tidak khusus sawit. Kalau seandainya mutiara tapi kadarnya kaliumnya 27%, agak ramai juga muncul ini. Ini mungkin catatan bagi merek Tetap Jaya dan Zaramila kalau mampu membuat 16 tapi jangan 16 27 4 plus 0,5. Wah, ini mesti harganya ya mahal juga. Seperti apa namanya, NPK profesional itu ya harganya cukup mahal dan dia mudah larut memang seperti itu. Jadi hal ini yang harus bisa saya jelaskan pada kesempatan di siang hari yang agak cukup panas ini. Intinya hati-hati mau beli NPK. Kalau ada mau beli banyak di atas 20 karung atau 20 sak misalnya, dibeli dulu, dicoba dulu, 1 genggam masukkan ke dalam botol, dikocok. Kemudian dia larut, dan kalau misalnya Pak Pendi kok keras sekali nggak larut-larut, ya biarin aja, dibiarkan dulu sekitar setengah jam, kemudian dikocok lagi, nanti dia akan hancur, dan nanti akan dilihat berapa sih endapannya yang ada. Karena kita kalau menggunakan bahan pembawa liat, kita tidak bisa melihat dingin, itu nggak bisa, karena memang tidak dingin. Perubahan suhunya sedikit banget itu kalau misalnya. Tapi yang sebelum dibeli, ambil dulu segenggam, kemudian dibiarkan begini saja. Kalau dia memang nitrogennya besar, maka dia akan berubah dari kering menjadi agak lembab. Ini yang pertama. Yang kedua, masukin ke dalam botol, dikocok. Setelah dikocok, dilihat endapannya berapa persen pasirnya. Kalau banyak pasirnya, ora usah dibeli, tidak usah dibeli. Karena bahwa itu mesti penipu itu. Maka ingat, NPK tidak ada NPK di bawah 200.000. Kalau ada yang nawari 200.000, nah kalau ada 230, 250 sampai ya 300, kemungkinan besar kalau dia berbahan membawa dari kotoran hewan, ataupun misalnya dia organik dari kotoran hewan, ya mungkin saja. Di mana kotoran hewannya sudah diperkaya dengan unsur-unsur yang lainnya, ya mungkin 300.000. Tapi sekali lagi, bukan pasir isinya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang cukup panas, dan semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan. Dan saya doakan di siang hari yang cukup panas ini, ya Allah, yang masih jomblo segera menemukan pasangan hidup yang terbaik. Itu. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.